Shalom Tiberias. Shalom. Kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur saudara bersama di pagi yang indah ini. Kita boleh sama-sama kembali hadir dalam ibadah yang pastinya akan memberkati setiap kita saudara. Di awal bulan, di minggu yang pertama kita tahu kalau ada hari yang baru pasti juga ada berkat yang baru yang Tuhan sediakan. Amin. Siap menyembah Tuhan pada pagi hari ini, amin. Amin. Yang siap kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus yang layak kita sembah pada pagi hari ini. Mari sama-sama sejenak kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa saudara. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu pada pagi hari yang baik ini Tuhan. Untuk boleh bersama-sama Tuhan Yesus lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan. Untuk boleh datang beribadah ya Bapa. Kami terlalu percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang menopang setiap kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang memberkati sempurna sepanjang bulan yang lalu. Di bulan yang baru ini Tuhan Yesus, kami datang tetap dengan ucapan syukur. Tetap dengan pengharapan hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kami rindu Tuhan yang berkuasa dalam ibadah kami yang kami adakan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan Yesus setiap kami yang menyembah. Dimanapun kami berada di tempat ini. Maka siapapun kami yang tersambung secara live streaming, kami berdoa. Biarlah kasih setiamu, lawatanmu yang dahsyat boleh melawat setiap umatmu yang menyembah Tuhan. Kami tahu waktu kami menyembah Tuhan ada kuasa yang ajaib bagi kami yang percaya Tuhan. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Yang lemah Tuhan pasti kuatkan. Yang terikat Tuhan pasti lepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang Tuhan dengan iman percaya kami. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan Amin. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat kedua tangan kita saudara. Kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku berseru kepadamu, ku panggil namamu, kau limpahkan kebaikanmu, ubahkan hidupku. Kasih-Mu yang lembutkan hatiku. Damai-Mu yang segarkan jiwaku. Muliakan Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Kita berikan lo tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita yang pulih. Mari berseru, mari menyembah Tuhan sama-sama saudara. Ku berseru kepadamu, ku panggil namamu. Engkau yang melimpahkan hari ini Tuhan, kebaikan-Mu, ubahkan hidupku. Kasih-Mu yang lembutkan hatiku. Sebab damai-Mu Tuhan, damai-Mu yang segarkan jiwa kami Tuhan. Engkau yang memulihkan. Haleluya.
bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Mulia, muliakan Tuhan. Oh, Engkau angkat tangan percaya. Kudus, oh, agung Kau Yesus. Engkau suci, suci. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam mulut Tuhan kami berseru, kami angkat tangan kami. Kami bawa pengharapan kami masuk bulan yang baru Tuhan. Haleluya. Mari percaya. Kau Allah yang mengurapi hati Tuhan. Dari hati kami yang terdalam Tuhan, kami ungkapkan dalam nyanyian kami. Mulia Kau Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Terimalah ini semua kami Tuhan. Terima kasih. Mari bersama-sama kita bersama. Mulia Kau Tuhan, Engkau agung Kau Yesus. Engkau suci. Lebih dahsyat lagi saudara. Dari hatimu yang percaya berserah sama Tuhan, katakan mulia Kau Tuhan. Engkau kudus, kudus. Agung Kau Yesus. Kau suci Tuhan. Haleluya. Suci, mulia Kau Tuhan. Oh,
Tetap angkat kedua tanganmu saudara tinggi di hadapan Tuhan pagi siang hari. Biar kedahsyatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Satu sikap yang kita harus miliki saudara, yaitu percaya dan berserah. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Lebih lagi sih, kami mau terus menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Lebih sungguh lagi saudara. For you are great God. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do God. There's no one else like you. Oh, there is no one else like you. Kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi saudara bagi itu. Tetap percaya sambil katakan. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, Jesus. There is no one else. Hallelujah. Oh. Mari Tiberias lebih dahsyat lagi katakan saudara. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Pengakuan kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Aku percaya Tuhan kebesaran Engkau nyatakan pagi hari ini. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Aku begitu percaya. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one. There is no one else like you. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Sorak-sorai bagi Dia saudara. Dalam pujian kami melihat, kami merasakan kuasa-Mu terjadi begitu nyata Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan,
Biar kebesaran-Mu Kau nyatakan dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Sebab hati kami berserah, hati kami percaya Engkau Tuhan yang pasti memberkati pagi hari ini. Yang sakit pasti sembuh, yang lemah pasti kuat, yang terikat Tuhan pasti lepaskan dalam nama Yesus. Kita yang percaya, yang bersyukur punya Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat begitu. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, shalom Tiberia. Pagi hari yang indah ini, di minggu yang pertama di bulan yang baru, sama-sama kita datang memuji nama Tuhan Yesus. Come on. Woo. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Come on. Sama-sama kita boleh katakan, ku tak pandang, ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Come on. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Haleluya. Mari gereja Tiberias, jemaat Tuhan, lebih lagi kita memuji nama Tuhan Yesus. Ku tak pandang dari suku mana. Come on. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan nama di atas segala nama, nama yang dahsyat, juru selamat setiap kami. Oh, Yesus dahsyat, come on. Yesus hebat, Dia Tuhan Yesus Allah kita yang tidak pernah gagal. Amin. Come on, 1, 2, 3, go. Semua di dalam Yesus. Oh haleluya. Oh, ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah.
pagi hari yang indah ini, kita boleh terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Come on. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Come on. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Lebih sungguh lagi ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu, biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Terus memuji nama Tuhan Yesus, amin. Terus bersuka kita bagi nama Tuhan Yesus, amin. Biar gitar sorga bergema, hai mari berhimpun dari pulau dan benua. Nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Mari kita menyambut Natal dengan penuh sukacita. Haleluya. Gereja Tiberias, sama-sama katakan. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Gereja Tiberias ya. Sama-sama kita katakan. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Setiap kami datang berkumpul, berhimpun, memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
yang diberkati Tuhan. Sama-sama. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sama-sama katakan, bernyanyilah kamu tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Mari puji, pujilah Tuhan Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari lebih lagi memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Mari tinggikan Dia. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Kami muliakan Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih kalau kita sudah ada di minggu yang pertama di bulan Desember di tahun 2023. Kita boleh imani setiap bulan adalah bulan yang baik, amin. Tapi bulan Desember
adalah bulan berkat Tuhan yang luar biasa, amin. Bulan berkat Tuhan yang begitu indah bagi setiap kita. Siap terima kado Natal daripada Tuhan Yesus, amin. Yang siap terima kado Natal, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari yang indah ini, sebelumnya izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Bagaimana untuk kita tidak menghakimi. Romawi yang pertama 2 pembuka, Tuhan Yesus memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk merayakan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Maka bersama ini kami mengundang Anda sekalian dan keluarga, mari bersama-sama menyambut Juru Selamat dunia yang menyatakan diri kepada kita, akulah Yesus Kristus Tuhan Allahmu yang empunya kerajaan sorga. Berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik tidak turun, dan punya roh majikan. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, bagaimana untuk kita tidak menghakimi. Bagaimana untuk kita tidak menghakimi? Yang pertama, kita harus menyadari orang yang menghakimi akan dihakimi. Matius 7 ayat 2 sampai dengan 3. Kalau kita menghakimi orang lain, maka secara tidak langsung kita menghakimi diri kita sendiri. Menghakimi adalah hak Allah dan hak pemerintah. 2, kita harus saling merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Yohanes 13 ayat 13 sampai dengan 17, hendaklah kita menjadi hamba terhadap sesama kita. Seperti Tuhan Yesus sendiri membasuh kaki para muridnya, maka kita juga harus demikian. Merendahkan diri satu dengan yang lainnya artinya kita menjadi manusia rohani. Filipi 2 ayat yang ketiga. 3, kita tidak menutup mata terhadap dosa. Matius 18 ayat 15. Jangan menghakimi bukan berarti kita menutup mata dengan dosa, melainkan berwaspada dalam menghadapi masalah yang sedang terjadi dan menegurnya dengan kasih. Yohanes 12 ayat 47. 4, kita harus berbicara atau menegur dengan kasih dan tidak mengecam. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 5. Menegur harus dengan hati-hati dan dengan kasih, tidak gembar-gemborkan dan tidak mempermalukan. Semakin banyak kita memberi kasih, semakin banyak kita menerimanya dari Tuhan. Di mata Tuhan kita sama dan setara, maka kita tidak boleh menghakimi. Romawi yang ketiga, malaikat menyampaikan kepada Yusuf, namakan dia Yesus. Firman Allah di dalam Matius 1 ayat 20 sampai dengan 25 mengajarkan kepada kita satu berita Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf. Artinya betapa pentingnya peranan malaikat dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. 2, malaikat memberi perintah kepada Yusuf agar memberinya nama Yesus, juru selamat manusia. Namanya Immanuel, artinya Allah menyertai kita. 3, berita Natal, kelahiran Tuhan Yesus disampaikan para malaikat kepada para gembala, kepada Yusuf dan Maria. Itu artinya betapa pentingnya warga sorga dikenal dan dijaga para malaikat. Dan keselamatan menyangkut ada malaikat yang menjemput dan mengawal kita ke sorga. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20. 4, sebagai warga sorga kita dijaga malaikat, di mana melangkah tidak jatuh, tidak celaka, dan menang atas setan-setan dan roh jahat. Mazmur 91 ayat 7 sampai dengan 13. Doa penutup, doa kami agar kami semua hidup yang suci, kudus, bertobat dan menjadi warga sorga, maka akan dikawal para malaikat. Akhir zaman
ketika Tuhan Yesus datang, kita akan dijemput para malaikat terbang ke awan-awan. Mari kita berdoa agar acara Natal Gereja Tiberias Indonesia tanggal 9 Desember 2023 di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta berhasil. Siapapun yang pernah hadir tahun-tahun sebelumnya agar dapat hadir kembali memenuhi Stadion Gelora Bung Karno Senayan. Tuhan Yesus tolong beri cuaca yang indah, tidak hujan, bulan tepat di atas, agar siapapun yang hadir pulang membawa mujizat, membawa jawaban doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada siang hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Bapa, Engkau begitu baik bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada di gereja ini, di Gereja Tiberias Indonesia. Tiberias artinya mempelai. Tuhan Yesus yang telah memerintahkan kepada pendiri dan gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini. Hal mana sudah banyak dibuktikan dengan mujizat-mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Bayi-bayi mati dalam kandungan dibangkitkan, orang-orang yang sakit kanker, yang sakit tumor disembuhkan, bahkan orang-orang yang menderita resesi ekonomi dipulihkan oleh karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk perkenanan Tuhan bagi Gereja Tiberias Indonesia dan bagi setiap kami jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Saat ini ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami dengar firman-Mu. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sang damai penuntun, penyayang, Putra Allah, perkasa, pemenang, Sang Raja, Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, ku agungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan, ku agungkan, oh Tuhanku, Kau ku agungkan, ku agungkan, ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembah-Mu. Ku agungkan, Kau ku agungkan, oh Tuhanku, Kau ku agungkan. Sama-sama kita bangkit berdiri sambut firman Tuhan. Sama-sama katakan, ku agungkan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita siapkan hati kita dengar firman Tuhan kepada yang terkasih. Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kami persilahkan untuk menyampaikan kebenaran firman. Kau ku agungkan, oh
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Saat ini kami bersama berkumpul, kami beribadah kepada Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau ya Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua berada dalam keadaan yang baik, saudara sekalian ya, yang luar biasa. Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita semua, dan kita berjumpa lagi pada hari Minggu ini ya saudara sekalian. Dan pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul Tetap Kuat dan Bertumbuh di Dalam Iman di Zaman Masa Sukar. Tetap kuat dan bertumbuh di dalam iman di zaman masa sukar. Ya, kalau kita lihat di dunia ini sekarang sedikit demi sedikit firman Tuhan mulai tergenapi. Ya, kalau kita lihat juga di Wahyu 6 ayat 6 ya saudara sekalian, yang mana secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, artinya makin hari akan makin mahal, makin hari makin sukar, makin hari makin sulit, semakin hari semakin susah. Tetapi kita harus tetap kuat dan bertumbuh di dalam iman di zaman masa sukar tersebut ya saudara sekalian. Ya, sekarang ini mulai tergenapi, tapi saya tidak bilang ini masa sukar atau masa akhir zaman atau apa, tetapi kita harus berjaga-jaga dan waspada saudara sekalian. Argo untuk membacakan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 3. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 3 Argo. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan jadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 2 Timotius 3 ayat 1-3 katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik ya saudara sekalian. Ya. Di dalam firman Tuhan tersebut tadi Tuhan menyatakan hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman yang sebetulnya telah nyata terlihat pada kejadian-kejadian ya, dan pada kenyataan-kenyataan yang terjadi saat ini di dunia ya saudara sekalian, yang mana orang langsung ditembak, diculik, di apa semua ya saudara sekalian ya, kita lihat ya kenyataannya di dunia ini. Tampaknya sekarang kita hidup telah memasuki zaman yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus tersebut sesuai dengan ucapannya, yaitu sebagai di Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar saudara sekalian. Kemudian juga di Efesus 5 ayat 15-17 katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah, saudara sekalian. Nah, bagaimana caranya agar di zaman yang sukar ini kita dapat mengenal kebenaran dan kuat
sehingga tetap bertumbuh di dalam iman. Ya, saudara sekalian, ya saya ulangi, bagaimana caranya agar di zaman yang sukar ini kita dapat mengenal kebenaran dan kuat sehingga tetap bertumbuh di dalam iman. Dengan kata lain, seperti judul yang sekarang ini adalah tetap kuat dan bertumbuh dalam iman di zaman masa sukar, saudara sekalian. Coba Argo bacakan 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15, kemudian Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 Argo. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Demikian firman Tuhan. Ya, jadi tetap kuat dan bertumbuh dalam iman di masa zaman yang sukar. Kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 14-15, yaitu tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 katakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, saya ulangi, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi hal yang pertama untuk tetap kuat dan bertumbuh di dalam iman di zaman masa sukar, satu, tetap berpegang pada firman Tuhan. Di Timotius berpegang teguh pada kebenaran, ya Timotius. Berpegang teguh pada kebenaran karena ada orang-orang yang mengajarinya, baik di masa itu maupun dari sejak masa kecil di dalam keluarganya. Tujuan kita mendengar, membaca, mempelajari firman Tuhan adalah supaya kita dapat melakukan segala sesuatu. Bukan satu atau beberapa ya saudara sekalian, tapi semua kata-kata Tuhan, firman Tuhan yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Itu berarti kita pun harus bertumbuh dalam segala hal sesuai kehendak Tuhan. Memang akan bertahap ya saudara sekalian, ya kita belajar dan belajar, terus belajar dan belajar, bertobat dan bertobat ya saudara sekalian. Tetapi kita terus berusaha lakukan dan berpegang pada firman Tuhan. Jadi untuk melakukan perintah firman Tuhan kita satu, dan untuk tetap kuat ya saudara sekalian bertumbuh dalam iman di zaman masa sukar, satu, tetap berpegang pada firman Tuhan. Kemudian Argo bacakan 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, kemudian Yohanes 15 ayat 13 sampai 15 Argo. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab
hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 2 Timotius 3 ayat 16-17 katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya ulangi, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, ya saudara sekalian. Kemudian Yohanes 15 ayat 13 sampai 15 katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, saya ulangi, kamu adalah sahabatku, kata Tuhan Yesus, ya, kata Yesus ini, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Jadi hal yang kedua yang harus kita lakukan untuk kita tetap kuat dan bertumbuh dalam iman di zaman masa sukar, yaitu praktekkan dan lakukan firman Tuhan. Permasalahannya, saudara, banyak orang yang rajin beribadah dan selalu mau diajar, tetapi tidak pernah mengenal kebenaran. Ya, contohnya, misalnya ya, padahal dia rajin ke gereja, selalu dengar firman Tuhan, sepertinya selalu mau diajar. Tetapi pada kenyataan hidupnya, salah satu contoh aja, misalnya dalam pekerjaan dia tetap korupsi misalnya, atau seorang wanita ya bergaul dan berselingkuh dengan suami orang misalnya, atau seorang suami sudah berumah tangga ya, seorang suami berselingkuh dengan wanita lain, tapi tetap rajin ke gereja dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dan sepertinya selalu rajin beribadah dan selalu kayaknya mau diajar, tetapi tidak pernah mengenal kebenaran. Itu kan tidak dalam kebenaran ya saudara sekalian. Tetap korupsi misalnya, tetap melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh firman Tuhan. Ya, itu adalah karena mereka tidak mengerti hakikat firman Tuhan atau Alkitab dan manfaatnya. Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Allah, bukan sekedar tulisan tokoh-tokoh rohani, saudara sekalian. Jika kita tidak percaya bahwa Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah, kita tidak akan pernah sampai pada pengenalan akan kebenaran dan tidak akan mengalami satu manfaat firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, dan tidak akan mengalami bahkan semua manfaat firman Tuhan dalam hidup kita. Seperti di Yohanes 15 ayat 13 sampai 15, Tuhan Yesus katakan di ayat 14 ya saudara sekalian. Ya, saya ulangi dari ayat 13 deh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya saudara, Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Dan Tuhan Yesus di ayat 14 katakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara sekalian, dengan kata lain, kita harus praktekkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Syarat untuk menjadi sahabat Tuhan, kita harus berbuat apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Taat berarti melakukan, artinya perbuatan kita lah atau menjadi pelaku firman lah yang menyebabkan kita bisa menjadi sahabat Yesus. Jangan berkompromi dengan dosa, apalagi mengubah firman Tuhan dengan kemauan kita sendiri, saudara sekalian ya. Saya benar kok, nggak apa-apa. Tuhan pasti bela saya. Ya, suka begitu. Padahal dia dalam jalan yang tidak benar, tapi dia percaya bahwa Tuhan pasti bela dia, biarpun dia tidak benar. Nah, itu orang fasik, saudara sekalian. Orang fasik di Yudas 1 ayat 4 katakan adalah orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Kita ini di zaman kasih anugerah ya, saudara sekalian. Kasih dan anugerah Tuhan. Dan jangan kita
berkompromi dengan dosa, apalagi mengubah firman Tuhan dengan kemauan kita sendiri. Arti yang kedua, untuk tetap kuat dan bertumbuh dalam iman di zaman masa sukar adalah praktekkan dan lakukan firman Tuhan, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Matius 28 ayat 20, kemudian Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Argo. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Matius 28 ayat 20 katakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara sekalian, Tuhan Yesus katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Mazmur 121 ayat 1-8 katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi hal yang ketiga saudara sekalian untuk kita tetap kuat dan bertumbuh dalam iman di zaman masa sukar, yaitu kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman, saudara sekalian. Seperti kepada orang percaya yang melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan perintah Tuhan, Tuhan Yesus berkata ya di Matius 20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman, di Matius 28 ayat 20, saudara sekalian. Artinya ketika kita diajar dengan firman Tuhan, kita akan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan, ya. Kita akan dimampukan oleh Roh Kudus, saudara sekalian. Sebab Yesus sendiri yang senantiasa menyertai kita sampai kesudahan zaman. Ya, Allah itu roh adanya dan Tuhan Yesus sudah mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Jadi Yesus sendiri yang senantiasa menyertai kita sampai kesudahan zaman. Itu kata-kata dan janjinya Tuhan. Untuk itu, dalam setiap perjalanan kekristenan kita, saudara, mari segarkan iman kita dengan tetap berpegang janji Tuhan untuk menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita harus besar hati, kita harus percaya, kita harus teguh ya, percaya dengan tetap berpegang pada janji Tuhan bahwa Yesus menyertai aku senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menyertai di sini berarti ikut serta menemani, membantu, dan menolong, saudara. Jadi kita harus mengetahui dan menyadari
bahwa Tuhan Yesus ikut serta menemani kita, membantu kita, menolong kita, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga untuk tetap kuat dan berpegang teguh pada iman, ya saudara sekalian, bertumbuh dalam iman dalam zaman masa sukar, percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa pada akhir zaman. Ya, itulah saudara sekalian, di zaman akhir ini, zaman-zaman ya kelihatan bahwa firman Tuhan tergenapi, ya zaman masa sukar sudah mulai masuk, saudara sekalian, ya dari dulu sampai sekarang juga tetap ada masa sukarnya, saudara sekalian, tapi sekarang kelihatan akan tergenapi, saudara sekalian, ya mulai digenapi, ya kita tetap kuat dan bertumbuh dalam iman di zaman masa sukar, yaitu satu, tetap berpegang pada firman Tuhan. Kedua, praktekkan, lakukan firman Tuhan. Dan ketiga, percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Amin, saudara sekalian, ya tetap kuat. Kita harus menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus. Jangan mendukakan hati Tuhan Yesus, juga jangan mendukakan hati sesama. Ya, mari kita menjadi pemenang jiwa, menjadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang, bahwa inilah kita anak Tuhan Yesus, inilah kita pengikut Kristus, saudara sekalian. Ya, mereka akan memuliakan Allah, bahwa inilah anak Tuhan, ya, yang sesuai hidupnya dengan firman Tuhan, yang mempraktekkan firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, sehingga orang-orang memuliakan Tuhan, bahkan ikut kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan marilah kita penuhi dan ikuti kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu. Artinya Tuhan Yesus menghendaki kita berjuang untuk masuk sorga, saudara sekalian, untuk mencapai hidup yang kekal, ya saudara. Bukan kematian yang kekal, tetapi hidup yang kekal, yaitu di sorga, saudara sekalian, ya. Hidup kita di dunia ini sementara, dan kita di sini diminta oleh Tuhan Yesus berjuang untuk kita masuk sorga. Tuhan Yesus sudah menyediakan rumah bagi kita di sorga, saudara sekalian, sedang menyiapkan rumah bagi kita di sorga, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus juga katakan kita dikehendaki untuk nama kita tercatat, ya, dalam buku kitab kehidupan di sorga. Dan di Wahyu 20 ayat 14-15 dikatakan, kalau nama kita sampai tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian kedua, kematian kekal, artinya lautan api, saudara sekalian, miliaran tahun, saudara sekalian, selama-lamanya. Dan juga Tuhan Yesus di Wahyu 3 ayat 20 katakan, barang siapa menang, maka ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan. Juga di dalam hidup di dunia ini, kita diminta untuk kita berkemenangan. Kita harus berkemenangan atas dosa, atas masalah, atas sakit penyakit, atas kuasa gelap, saudara sekalian. Untuk itu, marilah kita menjadi anak Tuhan Yesus yang selalu bertobat dan bertobat setiap hari, saudara sekalian. Belajar dan belajar tiap hari untuk kita tetap kuat, saudara sekalian. Dan kita tetap bertumbuh di dalam iman. Di zaman masa-masa yang nanti akan sukar, ya saudara. Tapi ingat firman Tuhan di Wahyu 6 ayat 6. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusak minyak dan anggur itu. Artinya minyak dan anggur artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan. Kita yang hidup menyenangkan hati Tuhan, kita yang hidup di dalam kekudusannya Allah. Maka kita tidak akan masuk di dalam kesukaran itu, saudara sekalian, ya. Amin, saudara sekalian. Tapi kita yang diminta kita, yang kita harus lakukan, kita harus tetap kuat dan bertumbuh dalam iman, ya, di zaman masa yang sukar itu, saudara sekalian. Yaitu satu, tetap berpegang pada firman Tuhan. Kedua, praktekkan, lakukan firman Tuhan. Dan ketiga, percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Dan setiap hari, saudara sekalian, setiap kali kita memperingati karya keselamatan yang Allah kerjakan untuk kita. Allah di dalam Yesus telah menyelamatkan kita dan mengampuni dosa kita. Dan senantiasa kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Dan senantiasa memakai minyak urapan, saudara sekalian, untuk proteksi diri kita. Tuhan Yesus katakan, saudara sekalian, untuk kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Marilah kita memuliakan Tuhan dan hidup kita. Kalau kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus,
maka kita tidak usah takut apapun, karena kita akan selalu disertai Tuhan. Tuhan menemani, Tuhan menolong, Tuhan membantu, saudara sekalian. Tuhan selalu menghibur kita, dan kita akan tetap kuat dan bertumbuh di dalam iman, di zaman masa-masa yang sulit, di dalam masa-masa yang sukar. Terima kasih saudara sekalian, sekian pemberitaan firman dari saya. Saya percaya saudara semua, kita akan selalu memuliakan Tuhan Yesus dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, firman Tuhan yang luar biasa. Kami semua diberkati Tuhan. Doa kami, Tuhan terus pakai Ibu secara luar biasa. Tuhan tambahkan hikmat, pewahyuan, marifat dari sorga, sehingga terus bisa menyingkapkan rahasia kerajaan sorga, agar kami semua jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan, amin. Saudara terus terima kuasa mujizat, amin saudara. Nah, kita bersyukur hari ini Gembala Sidang kita sudah mengajar untuk tetap kuat dan bertumbuh di dalam iman di masa sukar. Itu sebabnya kita harus terus bertumbuh di dalam iman. Karena iman adalah sumber kekuatan kita, amin. Kita enggak boleh hidup berdasarkan apa yang kita lihat. Saudara, dunia hari ini sedang masuk dalam masa sukar. Saya jumpa orang-orang datang jumpai saya, pendeta, saya udah 3 bulan ini enggak closing. Pendeta, saya udah 3 bulan ini enggak ada penghasilan. Pendeta, saya udah 3 bulan ini enggak ada yang jual, maksudnya barangnya enggak terjual, saudara. Ini fakta, dunia sedang memasuki masa sukar. Itu sebabnya kita harus hidup di dalam iman, amin. Kita enggak boleh hidup berdasarkan apa yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat sangat mempengaruhi pikiran kita. Dan pikiran kita adalah hidup kita. Itu sebabnya saudara teruslah pandang Tuhan. Kenapa? Karena yang kita lihat bisa berubah, yang kita lihat bisa mengecewakan, tapi kalau kita memandang Tuhan, maka kita akan melihat kebaikan. Kalau kita terus memandang Tuhan, maka yang kita lihat adalah pertolongan Tuhan. Kalau kita terus memandang Tuhan, yang kita lihat adalah keajaiban Tuhan. Amin. Itu sebabnya siapapun saudara hari ini terus pandang Tuhan dan jadilah kuat. Amin. Tadi Gembala Sidang kita sudah mengajar 3 hal agar kita tetap kuat, yaitu dan bertumbuh di dalam iman. Yang pertama, kita harus berpegang pada firman Tuhan. Yang kedua, kita harus praktekkan dan lakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Maka saya sedikit menambahkan, seperti tadi tema kita hari ini, tetap kuat dan bertumbuh di dalam iman. Artinya, imanlah yang membuat kita kuat. Sekali lagi, imanlah yang membuat kita kuat. Jadi yang membuat kita kuat itu bukan uang kita. Karena ada banyak orang punya uang, tapi hidupnya rapuh. Yang membuat kita kuat itu bukan harta kita. Contoh saudara sederhana ya, hari ini. Ya, saudara mau punya uang, gak punya uang, saudara masih nafas gak? Nafas. Saudara gajian, gak gajian, saudara masih hidup gak? Jadi yang membuat saudara hidup bukan gaji saudara. Yang membuat saudara bernafas bukan uang saudara. Karena uang saudara tidak bisa membeli nafas. Karena harta saudara tidak bisa membeli hidup. Lalu siapa yang memberi kita nafas? Siapa yang memberi kita hidup? Namanya Yesus. Itu sebabnya saudara gak boleh tergantung sama dunia ini. Dunia ini akan hancur. Saudara dengar berita gunung es, saudara, gunung es di Kutub Utara. Itu 3 kali lebih besar dari kota New York. New York itu besar, saudara. Gunung esnya itu besarnya 3 kali dari kota New York. Itu sekarang copot, saudara. Copot atau lepas dari Kutub Utara. Gak tahu mau kemana dia, saudara. Artinya apa? Permukaan laut akan naik, saudara. Maka akan ada banyak daerah-daerah yang tenggelam. Dunia ini akan rusak. Dunia ini akan musnah. Dunia ini akan hancur. Itu sebabnya saudara gak boleh mencintai dunia.
Semakin saudara mencintai dunia, semakin saudara dikecewakan oleh dunia. Semakin saudara bergantung sama dunia, semakin saudara lemah dalam hidup ini. Tapi semakin saudara bergantung sama Tuhan, semakin saudara kuat di dalam Tuhan. Semakin saudara menerima mujizat Tuhan, semakin saudara melihat pertolongan Tuhan. Itu sebabnya pandanglah Tuhan. Mari pandang Tuhan. Sekali lagi kita nggak boleh hanya memandang dunia ini. Kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Salah satu cara kita memandang kepada Tuhan adalah kita harus bertumbuh di dalam iman. Sama-sama bersama saya katakan, aku mau bertumbuh di dalam iman. Amin. Jadi iman saudara nggak boleh stuck. Nggak boleh di situ-situ aja, harus bertumbuh. Setiap minggu saudara ke gereja, tadi gembala sidang kita bilang, banyak orang ke gereja setiap minggu, tapi masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan, ya macam-macam lah tadi saudara. Korupsi, apalagi tadi ya macam-macam lah gitu saudara. Maka saudara harus bertumbuh. Kenapa? Karena pertumbuhan iman itu membuat kita semakin kuat. Katakan amin. Maka mengapa iman itu penting untuk bertumbuh saudara? Yang pertama kita baca di dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 20. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat. Stop dulu, siapa yang diperkuat? Abraham. Apa yang memperkuat Abraham? Lanjut kita baca. Malah ia diperkuat dalam apa? Imannya, dan ia memuliakan Allah. Jadi Abraham sudah tua, istrinya sudah tua, dan sebentar lagi dia akan tutup usia. Tapi walaupun dia sudah tua, dia nggak makin lemah, justru makin kuat. Apa yang menyebabkan Abraham kuat? Imannya. Tadi dikatakan ia diperkuat. Bukan uangnya yang membuat ia kuat. Bukan hartanya yang membuat ia kuat. Bukan jabatannya yang membuat ia kuat. Ia diperkuat di dalam apa? Iman. Jadi mengapa bertumbuh di dalam iman itu penting? Yang pertama, karena iman adalah salah satu kekuatan yang hebat di masa sukar. Sekali lagi, iman adalah sesuatu kekuatan yang hebat di masa sukar. Sekarang ini saudara, susahnya itu rata. Ya, di mana-mana susah. Kalau susahnya rata, saudara, kita nggak bisa milih mau pindah ke sebelah atau memindah ke sebelah. Orang rata, kiri kanan semua susah. Tapi sepanjang saudara bertumbuh di dalam iman, sepanjang saudara berjalan di dalam iman, mau krisis, mau susah, mau gelap di mana-mana, saudara tetap kuat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya mari terus bertumbuh di dalam iman. Kenapa? Karena iman adalah salah satu sumber kekuatan kita di masa sukar. Jadi sumber kekuatan kita bukan uang kita, bukan harta kita. Yang kedua, kita baca bersama di dalam Markus 4 ayat 35. Satu ayat kita baca sama-sama, Mazmur 5 ayat 34. Sama-sama 2, 3, ya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari... Saudara, ini cerita tentang seorang wanita yang 12 tahun pendarahan. Jadi ada dua orang yang sama-sama punya masalah. Yang pertama namanya Yairus. Yairus anaknya mati. Lalu dia datang kepada Yesus. Dan dia minta supaya Yesus datang ke rumahnya, tumpang tangan anaknya. Lalu Yesus tergerak hatinya. Yesus bersama Yairus mau datang ke rumah Yairus,
menumpangkan tangan kepada anaknya yang mati. Di tengah jalan Yesus melewati seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Wanita ini enggak bilang, Yesus peganglah kepalaku. Wanita ini enggak bilang, Yesus datanglah ke rumahku. Wanita ini enggak bilang, Yesus tumpang tangan aku. Tetapi wanita ini berkata dalam hatinya, dia cuma ngomong sendiri, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Ucapan ini bukan ucapan ketakutan. Ucapan ini bukan ucapan kebimbangan. Ucapan ini adalah ucapan iman. Lalu Yesus berkata apa? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan sembuhlah. Apa artinya saudara? Kenapa kita harus bertumbuh di dalam iman? Mengapa bertumbuh di dalam iman itu penting? Yang kedua, karena iman menggerakkan tangan Tuhan untuk menyembuhkan saudara. Jadi yang menggerakkan Tuhan itu bukan ketakutanmu. Yang menggerakkan Tuhan itu bukan keluhanmu. Yang menggerakkan Tuhan itu bukan ratapanmu. Maka berhenti mengeluh, berhenti kecewa, berhenti meratap, mulailah beriman, mulailah beriman, mulailah beriman, mulailah beriman, mulailah beriman, mulailah beriman. Maka Tuhan akan menggerakkan tangannya untuk melakukan mujizat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita semua punya iman. Amin. Karena iman yang mengalahkan dunia ini. Yang ketiga, yang terakhir kita baca bersama selanjutnya di dalam Ibrani 11 ayat 6. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada, stop sampai di situ, cukup. Saudara perhatikan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada siapa? Allah. Jadi bahasa sederhananya, hanya iman kitalah yang membuat kita berkenan. Amin. Saudara gini, ini mau Natalan nih. Saudara mau undang orang, nanti datang ya Natalan ke rumahku ya. Aku open house. Saudara punya teman 100. Tapi yang boleh masuk ke rumah saudara, yang boleh nginjekin kaki ke rumah saudara adalah orang-orang yang saudara berkenan. Setuju? Kalau orang yang ngomongin saudara, kalau orang yang suka minjemin duit saudara, janganlah dia, gak mau aku gitu. Tapi di mana orang yang berkenan, ayo datang ya, jangan sampai datang ya, aku udah masak babi hong loh gitu. Iya. Kenapa? Karena berkenan. Sama hari ini juga, yang membuat saudara berkenan di hadapan Tuhan, bukan uangmu. Yang membuat saudara berkenan di hadapan Tuhan, bukan jabatanmu. Yang membuat saudara berkenan di hadapan Tuhan, imanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Kami mau tetap kuat karena kami hidup di dalam iman. Kami bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan Yesus. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenanglah jiwaku, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi sama-sama. Bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah ada di bulan Desember dan kami akan merayakan Natal dengan penuh sukacita. Maka siang hari ini dengan penuh ucapan syukur kami akan bawa persembahan kami yang pertama. Tuhan Yesus, kuduskan setiap rupiah persembahan kami. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua yang siap memberi bersama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh siapkan roti dan anggur. Bersama-sama kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus. Mari sama-sama kita bangkit beri saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, Kepala Sidang Gereja di Indonesia, Pendeta dan Adipati Haji, boleh memimpin setiap kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus pada siang hari ini. Haleluya. Karena kasih-Mu, haleluya, haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Dan sebelumnya kita bacakan ayat firman perjamuan kudus yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Silahkan Argo bacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata,
minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka metera yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas perempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Nah, di pembacaan Matius 26 ayat 26 sampai 8 saudara sekalian, yang mana di dalam perjamuan kudus, di dalam kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan Yesus katakan demikian ya saudara sekalian. Juga di Yohanes 6 saudara sekalian ya. Tuhan Yesus katakan kita akan mencapai hidup yang kekal. Saudara sekalian, kita akan hidup selama-lamanya, hidup di sorga saudara sekalian. Bukan kematian yang kekal ya saudara, tetapi hidup yang kekal. Dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman saudara sekalian. Dan janji Tuhan Yesus, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga katakan, minta apa saja maka akan diberikan. Kita otomatis tidak akan minta yang tidak-tidak, tetapi kita akan meminta yang memuliakan Tuhan Yesus saudara sekalian. Dan kemudian juga kita selalu di dalam Tuhan Yesus dan selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus saudara sekalian. Maka Tuhan Yesus ada di dalam kita, maka kita selalu akan disertai Tuhan, selalu akan ditolong Tuhan, selalu akan dituntun jalan kita kepada jalan kehendak daripada Tuhan atau perkenanan daripada Tuhan Yesus. Dan kemudian di Wahyu 6 ayat 6 sampai 8 dikatakan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu berarti saudara sekalian, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, kita tidak akan masuk di dalam kesukaran atau kesusahan saudara sekalian ya, karena ya artinya kesukaran dalam arti ya resesi atau sakit penyakit dan sebagainya, kita pasti akan berkemenangan, kita pasti akan disembuhkan saudara sekalian yang sakit. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar berarti setiap makin hari semakin susah, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin mahal. Tetapi kita yang anak Tuhan, hendaklah kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus dan juga kita memanage kehidupan kita dengan baik, menjadi pelaku firman dan kemudian juga manage finansial kita tidak duniawi, kita hidup berpadanan dengan apa yang ada pada kita, ya saudara sekalian, dan kita tidak terikat dengan keinginan mata, materialistis, dan keinginan daging, ya dengan perzinahan, dengan ya mencuri dan sebagainya, keinginan daging saudara sekalian ya, dan kemudian keangkuhan hidup, kita tidak sombong saudara sekalian, maka kita tidak akan masuk di dalam kesusahan atau juga kalau kita memanage ekonomi kita dengan baik, kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi. Mari kita mengangkat perjamuan kudus ini, kita mengangkat tubuh darah Yesus ini, kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Kita katakan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga
mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami, dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan, aku tolak COVID-19, aku tolak polusi udara, aku tolak. Tulang-tulangku sempurna sehat. Tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Liverku sempurna sehat, tidak kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah
darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias, tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. 2. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan berhasil dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan untuk Anda yang sakit, olesi dan imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Kami sudah memakai minyak urapan. Kami tahu Engkau ada di dalam kami, dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau selalu menyertai kami, memberkati kami dan menyayangi kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan Yesus. Berikan apa yang mereka kerjakan selalu berhasil ya Tuhan Yesus. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi pada jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga kepada jemaat gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada. Apapun yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus, berikan berkat rohani kepada jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan kuasa dan wibawa dari sorga. Berikan tanda-tanda heran menyertai mereka. Mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat jasmani, mereka selalu sehat. Mereka sehat dan sembuh Tuhan Yesus. Dan darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi Tuhan Yesus. Berikan apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak kekurangan, kami tolak penghalang berkat. Berikan apa yang dikerjakan selalu berhasil. Tambahkan Tuhan Yesus berkat daripada Engkau. Limpahkan Tuhan Yesus kasih-Mu kepada mereka Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan Tuhan Yesus yang berusaha, yang punya usaha, yang bekerja Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus dapat menghasilkan income yang lebih dari cukup ya Tuhan Yesus untuk hidup mereka, dan bahkan mereka dapat menabung Tuhan Yesus. Dan juga berikan Tuhan Yesus jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu dilindungi oleh Engkau Tuhan Yesus, disayang oleh Engkau, dan mereka berkemenangan dalam hidup ini, menang atas dosa, menang atas kuasa gelap, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah dalam nama Tuhan Yesus. Dan terutama Tuhan Yesus, berikan Tuhan Yesus betul-betul kasih-Mu, limpah-Mu Tuhan Yesus, wibawa ilahi selalu ada pada jemaat gereja Tiberias Indonesia.
Dan juga kami berdoa untuk Natal Gereja Tiberias di Gelora Bung Karno tanggal 9 Desember Sabtu ini Tuhan Yesus 2023. Berkati Tuhan Yesus, kami mau beribadah ucapan syukur kepada Engkau. Kami berterima kasih atas karya keselamatan yang Engkau kerjakan untuk kami semua Tuhan Yesus. Engkau Allah turun ke dunia menjadi manusia untuk keselamatan kami, untuk mengampuni dosa kami, menebus kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menjadi anak-anak-Mu itu adalah anugerah yang terbesar untuk kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ibadah ucapan syukur dan juga ibadah Natal, perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia 9 Desember di Gelora Bung Karno Sabtu nanti Tuhan Yesus berlangsung dengan baik, cuaca yang baik, dan jemaat semua diberkati. Dan mereka pulang membawa doa mereka, mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Karena kami tahu kalau 2-3 orang berkumpul dalam nama Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu Engkau akan hadir di Natal Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Tanda-tanda heran menyertai dan berikan dalam hidup ini apapun yang mereka perlukan selalu tercukupi. Berkati pekerja, koordinator, Tuhan Yesus, berkati tim worship, media, dan semua Tuhan Yesus, choir, greeter, kids, dan Warner Gas mereka dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Anggoro dan istri dan anak diberkati Tuhan. Ibu Radina Samosir berkati sehat. Pak Akiat dan Ibu Susan dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Berikan Natal di Manado berlangsung dengan baik ya Tuhan Yesus. Tambahkan jemaat yang datang akan lebih banyak daripada tahun-tahun yang lalu. Dan kami berdoa Yeni dan Suryogo diberkati, Pak Yafet, Ibu Lidi diberkati, Pak David, Kristianto, Abiata diberkati, Ibu Popi dan Pak David, dan juga Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati. Pak David Raharja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Ganda Simatupang di Amerika diberkati, Ibu Teni diberkati sehat dan bahagia panjang umur, dan Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati. Berikan tanah Pak Antoni, Tuhan Yesus dibeli oleh Pak Eko Prasetyo, yang mana nanti jika Engkau berkenan kami minta perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Januari ini Pak Eko akan memberikan tanda jadi Tuhan Yesus, dan berkati Raymond dan berkati juga Lia Pardiman. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya kasih-Mu menyertai kami. Kami serahkan Tuhan Yesus, kami semua Gereja Tiberias Indonesia selalu dalam kasih-Mu, kuasa-Mu dan mujizat-Mu. Kuasa-Mu Kau selalu nyatakan dalam Gereja Tiberias Indonesia. Mujizat-Mu selalu terjadi di dalam kehidupan jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi, Engkau berkati, dan limpahkan dengan kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih saudara sekalian, saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Terima kasih Bu Gembala yang kami kasihi, kami diberkati melalui pelayanan Ibu hari ini. Kami terus berdoa, Tuhan pakai Ibu menjadi alat yang tangguh bagi kerajaan sorga. Puji Tuhan, saudara silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita menutup ibadah ini, kita akan berikan persembahan kita yang kedua, karena kita ada di minggu yang pertama di bulan yang baru, di bulan Desember. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat ibadah siang hari yang indah ini. Kami semua sungguh diberkati melalui firman Tuhan, melalui perjamuan kudus, pengurapan minyak yang dipimpin oleh Gembala Sidang kami. Sebentar sebagai rasa ungkapan syukur kami di awal bulan Desember ini, kami bawa persembahan kami Tuhan. Kami sadari bahwa semua yang kami miliki semua berasal dari Tuhan. Maka dengan penuh sukacita kami membawa korban syukur kami, persembahan kami bagi Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang memberkati umat-Mu, Tuhan yang membalaskan ribuan kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh sukacita kami memberi kepada Tuhan. Haleluya. Semua yang diberkati bersama kita katakan amin. Semua sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari yang indah ini. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran
Yesus, terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Berkatilah umat-Mu sebentar akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami menolak celaka, maut, santet, guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umat-Mu yang beribadah secara live streaming, dimanapun mereka berada, kiranya kasih kuasa mujizat dicurahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pada siang hari ini, pemimpin pujian, Saudara Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Juga Saudara Yoris Devane bersama istri keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para pemain musik, Renaldi Sanjaya bersama istri keluarga, juga Kefas Wima Sandi bersama keluarga diberkati, Daniel Salem bersama keluarga diberkati, juga Joyce bersama keluarga diberkati, juga Singer, berkati Melita Sidabutar, juga Anggi bersama orang tua keluarga mereka diberkati Tuhan. Anak-anak muda choir diberkati, diberi masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, koordinator, semua yang melayani, diberkati Tuhan. Berkatilah Tuhan gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Sampai Tuhan datang, terus pakai gembala sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kargo Pariaji yang sudah membacakan firman Tuhan, Tuhan pakai secara luar biasa. Juga Pendeta Aristo Pareji bersama keluarga, diberkati Tuhan. Kami serahkan acara Natal Tiberias, kami percaya Tuhan hadir, dan kami percaya malaikat Tuhan berkemah di sekeliling umat-Mu Tuhan, dan mujizat akan dinyatakan, nama Tuhan dimuliakan, dan kami percaya Natal ini menjadi sarana penginjilan, sarana mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di surga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali dan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Sembada puji Yesus, sembada puji Yesus, sembada puji Yesus, Sang Raja. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom, Tiberias.